Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Nurmalihah, mahasiswi S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membagikan video yang membahas tentang sejarah pendidikan agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Langsung saja masuki materi yang pertama, yaitu situasi politik, sosial, dan keagamaan. Sebagaimana telah dicatat dalam berbagai sumber sejarah, bahwasannya dinasti Abbasiyah merupakan zaman keemasan Islam atau Golden Age yang ditandai dengan kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, bidang keagamaan, juga politik. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang terbentuk dari pemberontakan melawan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas al-Saffah, dengan berdasar pada pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan keagamaan yang melahirkan zaman keemasan Islam. Nah, pencapaian ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengutamakan sistem pendidikan dan penelitian ilmiah. Dinasti Abbasiyah juga merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, yang dipimpin oleh lebih dari 37 khalifah. Nah, dan dari 37 khalifah tersebut terdapat 5 khalifah yang paling terkenal. Di antara 5 khalifah yang paling terkenal yaitu yang pertama ada Abu al-Abbas al-Saffah yang berkuasa sekitar tahun 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua yakni Abu Ja'far al-Mansur yang berkuasa selama kurang lebih dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Abu Abdullah Muhammad ibnu al-Mansur. Yang keempat ada Harun ar-Rasyid, dan yang kelima ada al-Ma'mun. Selanjutnya dari 5 khalifah yang paling terkenal tersebut, yang pertama itu Abu al-Abbas al-Saffah yang berkuasa dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Ini berkuasa selama kurang lebih 5 tahun, yang fokus pada konsolidasi internal dan memberantas lawan politik, yaitu yang mengakibatkan banyak pembunuhan, sehingga beliau dijuluki Al-Saffah, yang berarti si haus darah atau gemar membunuh. Yang kedua ada Abu Ja'far al-Mansur yang berkuasa dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang hebat, berani, tegas, dan berpikir cerdas dan gagah perkasa. Juga pandai dalam menyusun peraturan, membuat undang-undang, dan menciptakan inovasi dalam pemerintahan. Yang ketiga yakni ada Abu Abdullah Muhammad ibnu al-Mansur, disebut juga dengan Al-Mahdi, yang mana telah menciptakan stabilitas politik, menyejahterakan masyarakat, dan memurnikan agama dari praktik bid'ah, misalnya dengan menupas Zoroastrianisme, juga membangun benteng-benteng guna untuk keamanan kota. Yang keempat yakni ada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini pada masa Harun ar-Rasyid ini terkenal sebagai khalifah yang paling besar dan cemerlang dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan Islam, dan peradaban Islam, sehingga membawa dinasti Abbasiyah ke zaman keemasan, sebagaimana banyak cerita-cerita ataupun dongeng-dongeng yang tokohnya adalah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya yang terakhir dari salah satu khalifah yang terkenal ada Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini terkenal dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga
mendorong untuk menerjemahkan buku-buku sains dan filsafat Yunani. Juga mendorong peningkatan ilmu pengetahuan filsafat, kebudayaan, dan peradaban. Selanjutnya B, yaitu keadaan pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam ini ataupun Golden Age, peradaban Islam mengalami kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban. Kejayaan ini terlihat dari pencapaian yang tersebar di berbagai wilayah Islam seperti Irak, Spanyol, India, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Kemajuan ini tidak lepas dari peran pendidikan yang menyediakan sumber daya manusia untuk memajukan peradaban tersebut. Nah, dari keadaan lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah berkembang pesat dan beragam, meliputi salah satunya itu masjid, kutab, al-badi'ah, istana, perpustakaan, dan al-bimaristan. Selain itu, muncul juga lembaga-lembaga baru seperti toko buku, rumah para ulama, majelis ilmu, sanggar kesusastraan, observatorium, dan madrasah yang menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga yang tumbuh pada zaman Abbasiyah diantaranya yaitu lembaga pendidikan Al-Hawanit Al-Warqin atau toko buku. Kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pada masa dinasti Abbasiyah telah mendorong para pengarang, industri perbukuan, dan toko-toko buku yang berkembang pesat. Toko-toko buku tersebut telah tersebar di berbagai wilayah bangsa Arab. Toko buku ini selain menjadi tempat perdagangan, juga menjadi tempat diskusi, kajian, pertukaran pengetahuan antara para budayawan dan sastrawan. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Al-Manazil Al-Ulama, yaitu rumah-rumah ulama yang dijadikan tempat untuk mempelajari ilmu agama, memberikan pengajaran dan pendidikan, juga untuk berdiskusi para pelajar maupun para ulama. Fungsi rumah ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu di rumah Al-Arqam atau Dar Al-Arqam. Nah, di antara rumah yang dijadikan sebagai kegiatan ilmiah pada dinasti ini adalah rumah Al-Faris Ibnu Sina, Abu Sulaiman Al-Sijistani, Imam Al-Ghazali, Ya'qub bin Kalas, dan Al-Sulfi Ahmad. Berikutnya yaitu lembaga pendidikan Al-Salun Al-Adabiyah atau sanggar sastra. Al-Salun Al-Adabiyah merupakan tempat para sastrawan yang sudah ada sejak zaman dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada dinasti Abbasiyah. Sanggar sastra ini memiliki kode etik dan aturan tertentu, serta menjadi tempat untuk berdiskusi dan bertukar ide oleh penguasa dan sastrawan. Juga menjadi ajang untuk membahas, merencanakan, maupun mengembangkan urusan yang berkaitan dengan peradaban, termasuk ilmu pengetahuan. Nah, karena sanggar ini memiliki kode etik dan aturan tertentu, sehingga sanggar ini tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang. Selanjutnya yaitu ada lembaga pendidikan berupa madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan ilmu agama dan lainnya dengan sistem klasikal sebagaimana telah kita ketahui pada zaman sekarang. Madrasah ini sudah mulai muncul dan berkembang pada masa Abbasiyah. Salah satunya Madrasah Nizamiyah. Sistem pengajarannya diperkenalkan oleh Nizam al-Mulk sebagai Perdana Menteri yang bertujuan untuk beramal ibadah, juga menanamkan paham Sunni dan mencegah masuknya paham Syiah. Yang berikutnya ada lembaga pendidikan perpustakaan dan observatorium. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, maka didirikan pula perpustakaan dan observatorium untuk penelitian dan kajian ilmiah. Kegiatan belajarnya bertumbuh pada aktivitas siswa atau student sentris seperti belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sambil bekerja atau learning by doing, dan inquiry atau penemuan. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Al-Ribad.
yaitu tempat pendidikan untuk calon sufi yang mendalami tasawuf. Tempat ini memiliki komponen guru yang terdiri dari syekh atau guru besar, lalu mursyid atau guru utama, mu'id atau asisten guru, dan mufid yang berfungsi sebagai fasilitator. Selanjutnya ada lembaga pendidikan Az-Zawiyah. Az-Zawiyah ini digunakan untuk melakukan bimbingan wirid dan zikir untuk mendapatkan kepuasan spiritual. Jadi, memiliki fungsi yang sama dengan Ar-Ribat, tetapi organisasi di dalam Ar-Ribat lebih khusus daripada organisasi di dalam Az-Zawiyah. Kurikulum pada zaman dinasti Abbasiyah. Kurikulum pada zaman dinasti Abbasiyah ini telah mengalami perkembangan ilmu kebudayaan dan pengetahuan walaupun belum seperti saat ini. Nah, berikut ini adalah kurikulum pendidikan yang terlihat dalam pembagian ilmu yang dikemukakan oleh para tokoh pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi ilmu ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ilmu dari segi sumbernya. Nah, ilmu dari segi sumbernya ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber dari syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah sumber tidak dari syariat. Nah, sumber dari syariat ini diantaranya ada 3, yaitu ilmu usul, ilmu furu', ilmu pelengkap. Ilmu usul terdiri dari Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat sahabat, dan ijma'. Lalu ilmu furu' yaitu fikih, ilmu bahasa, dan gramatika. Sedangkan ilmu untuk pelengkap yaitu ilmu qiraat, makharijul huruf, wal afdal, ilmu tafsir, nasah wal mansuh, lafaz umum dan khusus, lafaz nasah dan zahir, serta biografi dan sejarah perjuangan para sahabat. Selanjutnya yaitu ilmu yang tidak bersumber dari syariat, diantaranya yaitu ilmu terpuji yang meliputi ilmu agama, ilmu kepentingan umum seperti kedokteran dan penghitung, lalu ilmu yang diperbolehkan yang terdiri dari kebudayaan, sastra, sejarah, dan puisi, dan ilmu tercela yaitu ilmu tenung, ilmu sihir, dan bagian tertentu dari filsafat. Selanjutnya yaitu ada ilmu dari segi objeknya. Ilmu dari segi objeknya Imam Al-Ghazali membagi menjadi 3, yaitu ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak, yaitu benar-benar mutlak tidak dapat ditoleransi, seperti ilmu sihir, azimat, nujum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan yang terpuji seperti ilmu agama dan ibadah. Lalu yang ketiga ada ilmu pengetahuan dalam kadar tertentu, terpuji, tetapi jika mendalaminya bisa menjadi tercela, seperti filsafat naturalisme. Selanjutnya Imam Al-Ghazali membagikan kurikulum ilmu dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya ada fardu ain, fardu kifayah. Nah, fardu ain ini apabila melakukan sesuatu itu wajib bagi setiap orang. Nah, fardu ain ini seperti ilmu agama, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang harus paham dengan ilmu agama. Lalu cabang-cabangnya ilmu agama juga. Selanjutnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah suatu perkara yang apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka yang lain boleh untuk tidak melakukannya. Seperti contoh ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, pertenunan, politik, dan lain-lain. Kurikulum berikutnya yaitu dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyusun kurikulum dengan tujuan agar peserta didik menyukainya dan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Ada 3 macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu lisan, yaitu ilmu yang membahas tentang bahasa, sastra, dan syair. Yang kedua yaitu ilmu naqli, ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. Yang ketiga ada ilmu aqli,
ilmu yang diperoleh melalui kemampuan berpikir. Selanjutnya, ilmu Khaldun juga menyusun ilmu-ilmu nakli sesuai dengan manfaat dan kepentingan peserta didik terhadap ilmu tersebut, yaitu meliputi Al-Quran dan hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan juga ilmu ta'bir al-ru'ya atau ilmu yang membahas tentang mimpi. Nah, Al-Quran merupakan ilmu yang harus diajarkan pertama kali pada anak, karena akan mengajarkan kepada anak mereka tentang syariat Islam yang dipegang teguh oleh para ahli dan dijunjung tinggi oleh setiap umat Islam. Berikutnya ada tradisi ilmiah dan atmosfer akademik. Nah, tradisi ilmiah diartikan sebagai kebiasaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu yang memasyarakat dan digunakan oleh para ilmuwan yang selanjutnya membentuk keadaan atmosfer akademik. Nah, berikut ini adalah tradisi ilmiah dan atmosfer akademik yang terjadi pada zaman Abbasiyah dan juga masa sebelumnya. Yang pertama yaitu muzakarah atau tukar-menukar informasi. Selanjutnya munazarah atau berdebat. Ada rihlah ilmiah, ada penerjemahan, lalu mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan. Selanjutnya yaitu membangun lembaga pendidikan, melakukan penelitian ilmiah, menulis buku, juga memberikan wakaf. Selanjutnya membahas tentang para ilmuwan dan guru pada zaman dinasti Abbasiyah. Telah banyak para ilmuwan dan guru yang telah menyumbangkan karya-karya dan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang keilmuan untuk para pelajar pada masa dinasti Abbasiyah. Salah satunya yaitu Ibnu Sina dengan karyanya Al-Qanun fi Al-Tib. Nah, ini merupakan tokoh yang sangat terkenal dalam bidang kedokteran. Lalu beliau telah mengajar dan mendidik calon-calon dokter di Al-Bimaristan, dan karyanya Al-Syifa dan Al-Najah yang melahirkan para filsuf dan psikolog di lembaga pendidikan. Dari sarana prasarana pada dinasti Abbasiyah, sarana prasarana pendidikan seperti lembaga pendidikan, pelatihan KBM, penelitian dan percobaan telah tersedia dengan lengkap pada zaman dinasti Abbasiyah ini. Juga gedung sekolah, asrama, alat tulis, dan juga rumah untuk para guru yang telah tersedia dengan sangat memadai. Yang berikutnya adalah pembiayaan pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah itu bersumber dari anggaran belanja pemerintah serta dari dana wakaf yang berhasil dihimpun. Dalam manajemen pendidikannya, seperti gedung sekolah, rumah para guru, jadwal kegiatan belajar mengajar, juga berhubungan antara lembaga pendidikan yang diatur, dipelihara, digunakan dan dikelola dengan tertib dan baik oleh sebuah kementerian pendidikan. Jadi manajemen pendidikannya telah diatur dan dikelola dengan baik oleh sebuah kementerian pendidikan tersendiri. Berikutnya adalah para pelajar. Nah, para pelajar pada dinasti Abbasiyah ini berasal dari berbagai mancanegara yang menyebabkan kota Baghdad menjadi masyarakat yang multi etnis dan multikultural yang bersifat megapolit karena banyaknya masyarakat dari berbagai mancanegara. Interaksi antar pelajar ini menyebabkan timbulnya atmosfer akademik dan tradisi ilmiah yang luar biasa, sehingga mendorong dan meningkatkan proses pematangan keilmuan seseorang. Yang terakhir yaitu penutup. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah tampak lebih maju daripada pada zaman sebelumnya, lebih lengkap dan kokoh dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kemajuan sistem pendidikan Islam ditandai oleh munculnya lembaga pendidikan yang amat beragam, baik dari segi politik, sosial, keagamaan. Nah, selanjutnya itu kemajuan ini juga telah memberikan pengaruh yang besar tidak hanya kepada umat Islam melainkan juga bagi dunia pada umumnya. Sehingga
keberadaan Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan umat Islam tampil menjadi adik kuasa atau superpower yang dihormati, disegani, dan dikagumi oleh bangsa dunia. Kemajuan pendidikan pada dinasti Abbasiyah juga telah menjadi model dan kiblat bagi seluruh pelaksana pendidikan yang terjadi di berbagai dunia. Hingga saat ini pengaruhnya pun masih tersisa. Baik, terima kasih atas teman-teman ataupun bapak dosen yang telah mau menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan ilmu bagi semuanya, terutama bagi saya sendiri. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi yang saya berikan terdapat kesalahan atau penuturan saya terdapat kesalahan. Dan saya akan sangat berterima kasih kepada Bapak dosen atau teman-teman apabila mau memberikan kritik dan saran kepada saya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.